kebun KBT Kemas Implan ini dikelola oleh bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Bapak-bapak di sini berperan aktif dalam mengelola lahan seperti mencangkul, kegiatan yang berat-berat, di kerjaan utamanya bapak-bapak. Bagian ibu-ibunya ya bantu membersihkan gulma, panen, mencabut yang ringan, memasarkan. Dengan adanya KBT Kemas Implan ini karena banyak tanaman, jadi udara lebih segar, oksigennya pun lebih dapat, juga lingkungan alam lebih berdamai. Ayo ibu-ibu, kita membersihkan tanaman karena udah banyak gulmanya nih, biar bersih, biar kelihatan subur-subur. Ini kebanyakan gulma, ntar tanamannya pada nggak subur. Semangat ibu-ibu. Kita bersih-bersih, habis ini ntar kita panen-panen. KBT Kemas Implan berdiri sejak tahun 2018 akhir. Ini dilatar belakangi dengan adanya kegiatan PABS waktu itu. Karena setiap kegiatan di wilayah itu harus ada KWT. Kebetulan di Kelurahan Gandasari ada lahan nganggur, kita manfaatkan. Kita tanami aneka sayuran, buah-buahan, toga, juga lainnya sayuran macam-macam. Kangkung, cesim, bayam orderan meningkat. Sehari mau 100 ikat. Bisa nggak nih kita nih? Kan orderan buat itu pagi, jadi ngerjainnya malam. Luas KBT Kemas Implan sekitar 1,2 hektar. Lahan KBT Kemas Implan ini milik pengembang yang dipinjamkan selama belum dipakai, dengan syarat tidak boleh ditanemin pohon keras dan bangunan yang permanen. Ayo ibu-ibu sini, udah beres nih kerjaan rumah. Aktivitas ibu-ibu KBT setelah mereka beres kerjaan rumah, ibu-ibu KBT bergantian, jadi nggak berbarengan, ada yang bareng janjian mereka datang ke sini, ada yang udah beres kerjaan rumah mereka ke sini, ada yang cabut rumput, pada bareng-bareng di sono, ada yang sekalian metik sayuran buat dibawa pulang buat dimasak nanti. Juga buat padangan, ibu-ibu pada habis aktivitas ini, ibu-ibu pada masak bareng, ntar kita makan bareng di saung jadi padangan. Itu yang bikin kita rukun, selalu kompak, salah satunya ya ini. Sistem pengairan di KWT Kemas Implan ini ada dua sistem, masih pakai selang manual, disiram, juga pakai sprinkle yang otomatis kayak ini. Jadi mengurangin tenaga buat nyiram ibu-ibu juga bapak-bapak di sini karena lahannya luas. Jadi kita inovasi pakai sprinkle
biar lebih memudahkan untuk penyiraman. Kebun KBT Kemas Implan ini dikelola oleh bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Bapak-bapak di sini berperan aktif dalam mengelola lahan seperti mencangkul, mencabut rumput juga, yang berat-berat, pokoknya kegiatan yang berat-berat. Di kerjaan utamanya bapak-bapak, bagian ibu-ibunya ya bantu membersihkan gulma, panen, mencabut yang ringan, memasarkan, juga bagian mencuci sayuran, mensortir sayuran supaya dikirim ke warung dan warteg-warteg langganan kita udah bersih, jadi memuaskan pelanggan gitu. Nah ini habis dipanen, terus dicangkul lagi, diratain, digemburin lagi tanahnya supaya nanti hasilnya biar subur gitu loh tanamannya. Di sini kita semua lebih kurang ada sekitar 25 orang ada. Saling bantu, saling kerjasama. Kadang-kadang kan ada nggak fokus di sini semua gitu loh. Ada yang kerja di luar sana juga. Jadi pas lagi kerja ya yang lain bantuin kayak penyiraman, terus pemupukan juga bisa. Pokoknya saling kerjasama aja. Di sini kita punya lahan sendiri. Beberapa bedeng, terus ditanam. Setiap ini beda-beda sih ininya. Berkala, pas panen biar nggak barengan gitu. Saya mencoba menanam kangkung sama bayam. Keuntungan yang pertama kita saling silaturahmi, Mbak. Silaturahmi, habis itu ya sambil nyalain hobi, belajar menanam, dan juga menghasilkan gitu loh. Dibuat ya hitung-hitung nambah income keluarga juga. Dengan adanya KBT Kemas Implan ini, manfaatnya sangat banyak dirasakan oleh warga sekitar, terutama para penggiat di sini karena sistemnya kita sistem bagi hasil. Jadi setiap per 6 bulan sekali atau setahun sekali kita ada pembagian hasil dari penjualan sayuran kami ini. Jadi warga juga semangat, tidak hanya dapat capeknya aja, juga merasakan hasil dari penjualan sayuran yang ada di KBT ini. Panjang ntar enak panennya pendek. Awal pembukaan lahan KBT Kemas Implan ini karena dulu masih semak belukar, banyak puing-puing, ular dan sebagainya. Jadi kita bertahap sedikit demi sedikit dari cuma 100 meter yang di depan sono, yang di dekat saung pertemuan, kita rapikan, kita uruk, kerja bakti dengan swadaya warga. Lama-lama sedikit demi sedikit kita bertambah, terus ke belakang lagi sedikit demi sedikit lah kita bertahap. Sekarang saatnya kita panen kacang panjang.
Kacang panjangnya bagus-bagus, super. Seger-seger sayurannya. Organik, ya, tanpa pestisida. Pun organik kita pakai. Organik. Hasil panen dari kebun Gemas Simplan ini selain dikonsumsi oleh penggiatnya sendiri, juga kita ke warga sekitar yang membelinya, juga di warung-warung, di warteg, juga ada di beberapa dinas yang order ke kita gitu. Ini kita lagi panen kangkung, lagi ada pesanan nih di warung-warung. Nanti kita panen, terus nanti ibu-ibunya bantuin buat packingnya, buat bersihin, sekalian mengikatnya sesuai takarannya gitu, per satu ikatnya. Ini kan kita campur-campur semua biar kelihatan ini aja, biar cepet ngambilnya. Sistem pertanian yang kita kelola di KWT Gemas Simplan ini mengenai sistem organik. Sistem organik kita terapkan, kita memakaikan sistem organik itu pembuatan dari kompos, dari pupuk cair yang organik juga. Ada juga yang ditambahin bawang merah, apalagi kan ke tanaman, dikocorin sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kalau tanamannya kecil ya disesuaikanlah dosisnya begitu. Jadi bebas dari pestisida kimia. Anggota di KWT Gemas Simplan ini rata-rata kegiatannya kalau bapak-bapaknya adalah pekerjaan wira swasta, juga ada yang bekerja di kantoran ada, di pabrik-pabrik ada. Rata-rata kalau ibu-ibunya adalah ibu rumah tangga. Jadi untuk mengisi kekosongan ibu-ibu, kita saling kumpul di sini, kita nanam, kita nyiram. Jadi untuk mengisi kekosongan yang menghasilkan dengan adanya KWT ini, ibu-ibu ada pendapatan lebih nantinya buat tambahan pendapatan keluarga. Ini sekarang saya mau nganter sayuran ke warteg. Emang warteg pesannya nggak sebanyak kayak di warung, karena warteg kan jualannya nggak seberapa gede wartegnya. Jadi setiap hari saya selalu ngirim antara 5 sampai 4 ikat. Kalau di warung setiap harinya itu 40 ikat, bayam 20, kangkung 20.
Ini sayur yang kita kirim ke Ibu Warteg yang tiap hari, tiap sore kita kirim. Ini sayurnya, Bu. Mohon diterima. Iya, terima ya. Ini semua jumlahnya 4 ikat. Iya. Ya. Ini langganan tiap hari ini. Langganan tetap tiap sore saya kirim. Waktu ada KWT ini saya nggak pernah belanja ke warung lah gitu ya. Enak, Neng, diantar. Jadi kita nggak capek, lebih sehat, sayurannya udah bersih lah gitu, bagus lah gitu sayurannya. Mana sayurannya seger-seger, terus iketannya gede-gede gitu ya. Jadi saya seneng aja tiap hari diantar, alhamdulillah. Ini kita lagi bersihin rumput, terus cari-cari tanaman yang liar. Ternyata ketemu yang namanya kremak. Kalau dalam bahasa Jawa ya, kalau bahasa nasional itu kurang paham. Tapi ini sejenis krokot, cuman perbedaannya itu kalau krokot itu biasanya kebanyakan berwarna merah. Kalau ini kan hijau, seger. Ini bisa dikonsumsi seperti dibikin dicampuran urap atau pecel. Hijau, seger. Kalau krokot itu yang seperti ini ya, jadi beda. Daunnya lebih tebal. Nah, daunnya dia lebih tebal tuh. Dan pastinya aman, karena sudah lama mengkonsumsi seperti ini ya. Karena ini dari zaman dulu. Orang sini bilangnya bayam liar karena dia dulu waktu itu nggak diurus kan, nggak ada yang nanam, tahu-tahu tumbuh sendiri gitu, jadi dibilang bayam liar. KWT Gemasimplan ini menjaga kekompakan antara penggiat dan warga. Kita harus melakukan pendekatan-pendekatan. Kita kasih tahu manfaatnya dengan adanya Gemasimplan ini. Yang tadinya mereka tidak tahu tuh, dengan mereka bergabung, saling tukar informasi, saling bagi pengalaman. Jadi mereka tuh akhirnya tahu. Jadi kita selalu duduk santai sambil ngobrolin kegiatan yang ada di KWT ini. Gitu.
selain menggunakan sistem tanam organik, kita juga menggunakan sistem hidroponik. Hidroponik itu lebih gampang, ibu-ibu lebih semangat karena lebih ringan, cuma mengecek listrik, kadar pH-nya, waktunya nggak menyita kerjaan ibu-ibu yang di rumah. Jadi ibu-ibu lebih semangat, hasilnya pun lebih cepat dibandingkan tanam di tanah gitu. Ini lubang hidroponik ini ada 1000 lubang hidroponik. Ada beberapa jenis sayuran seperti pakcoy, sawi, dan kailan. Juga nantinya ada kangkung ke depannya. Hidroponik ini kita disponsori oleh Dinas Ketahanan Pangan yang bekerja sama dengan Bumi Hijau, dengan Pak Khairul, yang di seluruh KWT di Kota Tangerang untuk memenuhi kebutuhan hidroponik di pasaran. Hasil hidroponik ini juga kita jual, cuma yang hidroponik itu udah ada pasarannya sendiri oleh Pak Khairul. Kita hanya menanam, merawat, sampai packing, ntar penjualan ini udah ada sendiri. Jadi kita aman ini, udah ada penampungnya. Jadi ibu-ibu makin semangat, tinggal nanam, ngerawat, making, hasilnya pun udah ada penampungnya begitu. Harapan kami di Gemas Implan ini untuk masyarakat luasnya supaya masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan sayuran-sayuran organik, juga untuk nambah suplai sayuran yang ada di Kota Tangerang ini. Salah satunya bisa menjadi percontohan untuk KWT-KWT lain, juga di daerah lain yang selama ini masih banyak yang belum aktif lahan-lahan KWT-nya.